Sekali peristiwa Yesus berkata kepada murid-muridnya, akan tampak tanda-tanda pada matahari, bulan dan bintang-bintang. Bangsa-bangsa di bumi akan ketakutan dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala sesuatu yang menimpa bumi ini. Sebab kuasa-kuasa langit akan guncang. Pada waktu itu orang akan melihat Putra Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah kepalamu, sebab pembebasanmu sudah dekat. Oleh karena itu, jagalah dirimu supaya hatimu jangan dibebani oleh pesta pora dengan kemabukan serta kekhawatiran hidup sehari-hari. Dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti jerat. Sebab hari itu akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu mendapat kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu. Dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Putra Manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kita kembali memasuki masa Advent. Masa Advent ini adalah masa yang sangat khusus. Dan secara khusus hari ini, sebenarnya hari Minggu Advent pertama, itu juga hari apa ya? Ya, hari yang khusus. Kenapa? Karena kita memulai tahun liturgi yang baru. Jadi ini tahun barunya gereja. Kita memulai liturgi, tahun liturgi yang baru. Ada yang tahu sekarang tahun apa? Ya, ada pisang ya. Bukan tahun monyet ya. Bukan tahun kuda juga ya. Dalam liturgi gereja disebut tahun C. Di dalam gereja ada 3 siklus tahun liturgi. Tahun A, B, dan C. Tahun A itu biasa disebut sebagai tahun Matius. Tahun B disebut tahun Markus. Dan tahun C disebut tahun Lukas. Ya. Kenapa disebut demikian? Karena nanti kebanyakan bacaan Injil secara khusus pada hari Minggu akan diambil dari Injil Lukas. Termasuk yang baru kita dengarkan tadi. Tahun lalu, minggu lalu sebagai contoh, minggu lalu dan minggu-minggu sebelumnya itu dari tahun B. Sehingga Injilnya diambil dari Markus. Ya, sekarang kita akan banyak mendengar dari Injil Lukas. Kata Advent, ada yang tahu asal kata Advent dari kata apa? Dari kata Latin ya, kata Latin Adventus. Bukan Juventus ya, Adventus ya. Adventus itu kurang lebih artinya kedatangan. Ya, kedatangan. Jadi dari kata ini saja kita bisa melihat makna dari masa Advent, bahwa kita ini mempersiapkan kedatangan Tuhan Yesus. Jadi seperti seorang ibu yang hamil yang menantikan kelahiran anaknya. Tentunya kelahirannya baru nanti, ya, tetapi persiapannya sudah dimulai dari sekarang. Sama kedatangan Tuhan Yesus, ya, baru nanti hari Natal, tapi kita sudah persiapkan diri sebaik mungkin untuk menyambut Tuhan Yesus, ya. Nah, mungkin ada yang menarik bahwa kenapa kok bacaan Injil yang kita dengarkan tadi itu malah berbicara tentang akhir zaman. Tentang kedatangan kedua Tuhan Yesus. Ya memang benar karena Tuhan Yesus akan datang ya. Kedatangan Tuhan Yesus itu 2 kali. Yang pertama ya 2000 tahun lalu di kota apa? Di kota Nazaret, bukan ya, di kota Bethlehem. Ya, jangan salah ya. 2000 tahun lalu di kandang ya, di kandang hewan di gua
Dan ini yang kita rayakan tanggal 25 Desember. Tetapi tidak hanya mempersiapkan diri untuk kedatangan Yesus di Bethlehem 2000 tahun lalu, kita juga mempersiapkan kedatangan Yesus yang kedua pada akhir zaman. Makanya bacaan yang kita dengar pada bacaan Injil berbicara tentang akhir zaman. Dan kita harus siap-siap, karena kita nggak tahu kapan Tuhan akan datang lagi. Bisa malam ini, bisa besok, ya, bisa lusa, bisa bulan depan, tahun depan, ya, nggak ada yang tahu. Jadi harus selalu mempersiapkan diri. Itu inti dari masa Advent, mengajak kita mempersiapkan diri untuk siap bertemu dengan Tuhan. Romo, saya yakin saya tidak akan melihat ya akhir zaman. Ya mungkin benar ya, mungkin kita tidak akan melihat akhir zaman pada masa hidup kita. Tapi jangan lupa bahwa kalau kita tidak melihat akhir zaman pada masa hidup kita, berarti kita akan mati, mengalami kematian. Dan saat mengalami kematian pun kita akan bertemu Tuhan kok. Pertanyaannya, sudah siap ketemu Tuhan? Dan kematian itu bisa terjadi kapan saja. Kita nggak tahu, mungkin bulan Advent ini ya, masa Advent ini ada di antara kita yang dipanggil Tuhan. Kita nggak tahu. Ada orang-orang yang beruntung yang mengalami masa-masa tua, mengalami sakit, mengalami masa kritis. Dengan demikian dia bisa mempersiapkan dirinya secara rohani menghadap Tuhan. Tapi banyak juga orang-orang yang meninggal tanpa diduga. Nah, pertanyaannya, kita nggak tahu. Dan apakah kita sudah siap menghadap Tuhan saat kita dipanggilnya? Inilah masa Advent ya, mengingatkan kita akan kedatangan Tuhan Yesus 2000 tahun lalu, yang orang-orang tidak sangka dia lahir di kandang domba. Kedatangannya di akhir zaman yang kita juga tidak tahu kapan, dan kedatangannya sehari-hari yang kadang juga luput dari mata kita. Ini masa Advent, mempersiapkan kita, mengingatkan kita untuk mempersiapkan diri sebaik mungkin. Lalu bagaimana Romo kita mempersiapkan diri untuk siap menghadap Tuhan Yesus? Dan jawabannya, Tuhan Yesus sendiri pada Injil hari ini memberikan kita tips-tips praktis ya. Kalau teman-teman baca dengan detail, Tuhan Yesus memberikan instruksi buat kita. Apa saja yang perlu kita lakukan untuk mempersiapkan diri menghadapi Dia. Setidaknya ada 2 hal basic ya. Hal yang pertama, jauhilah pesta pora, kemabukan, dan kekhawatiran yang berlebihan. Itu ada di Injil, nanti dicek lagi ya. Apa saja? Pesta pora, kemabukan, dan kekhawatiran yang berlebihan. Pesta pora maksudnya apa Romo ya? Apakah kita dilarang, tidak boleh ya? Apakah pesta pora di sini maksudnya ya party-party ya, dugem ya, atau clubbing ya? Bukan hanya itu ya. Pesta pora kalau kita lihat bahasa Yunani yang digunakan, yaitu kreipale, itu artinya menikmati secara berlebihan kenikmatan dunia. Menikmati secara berlebihan kenikmatan dunia. Sampai kita kecanduan. Menjadi adiksi kita. Romo punya pertanyaan. Apakah kenikmatan duniawi itu suatu yang jahat? Pak, jahat nggak kenikmatan duniawi? Iya, enggak ya.
Tuhan menciptakan kenikmatan duniawi sebagai bagian dari rencananya. Jadi kenikmatan-kenikmatan di dunia ini pada dasarnya adalah hal yang baik. Contohnya saat kita makan makanan yang lezat, kita merasakan kenikmatan. Suatu hal yang sangat wajar. Kita menikmati bentuk-bentuk rekreasi yang memberikan kita kenikmatan. Dari rekreasi yang ringan-ringan ya, seperti nonton K-drama, ya nonton sinetron ya, sampai staycation di Bali ya. Ini bentuk-bentuk rekreasi dan memberikan kita kenikmatan. Saat kita memiliki uang ya, memiliki harta benda, ini juga memberikan kenikmatan. Dan Tuhan kasih ini buat kita. Bagian dari rencananya. Yang berbahaya adalah saat kita kecanduan. Saat kita menjadikan kenikmatan-kenikmatan duniawi ini sebagai prioritas kita. Sampai kita lupa dengan Tuhan. Kita lupa dengan diri sendiri, lupa dengan sesama, lupa dengan Tuhan. Ada orang yang kecanduan dengan makanan. Semua dimakan. Dari B1, B2, B3, B4 ya. Sampai tubuhnya pun rusak. Nggak peduli, yang penting saya menikmati makanan. Ada yang kecanduan dengan nonton K-drama. Satu hari bisa berapa puluh episode. Lupa menjalankan tugasnya. Lupa bekerja, lupa belajar, dan terbengkalai semua. Ada yang cinta uang. Sampai agama, gereja, dan Tuhan pun dijual kalau perlu. Jadi kita bisa lihat hati-hati dengan kenikmatan duniawi ini. Mereka baik selama mereka adalah sarana, bukan tujuan akhir. Dan Tuhan ingatkan itu. Hati-hati ya dengan kenikmatan-kenikmatan duniawi ini. Jangan sampai jadi kecanduan. Kedua, kemabukan. Siapa yang suka mabuk di sini? Apakah alkohol atau anggur yang mengandung alkohol itu suatu yang jahat? Jawabannya juga tidak. Ini dikasih Tuhan untuk kita nikmati. Yang berbahaya sekali lagi saat kita menikmatinya berlebihan. Sampai mabuk. Mabuk ini berbahaya. Kenapa? Kalau kita mabuk, kita nggak bisa menguasai dan mengontrol tubuh kita. Dan saat kita tidak bisa mengontrol tubuh kita, kita bisa dengan mudah jatuh ke dalam dosa. Makanya kalau Romo minum anggur itu sedikit sekali ya. Gereja gak mau romo-romonya mabok ya. Ketiga, nah yang ketiga ini sebenarnya bukan sebuah dosa maut ya, tetapi cukup berbahaya dan mengkhawatirkan. Yang ketiga adalah kekhawatiran berlebihan terhadap hidup kita. Khawatir itu ya wajar ya, bagian dari hidup kita. Waduh, ke gereja hujan, khawatir. Ya biasa ya. Nanti malam mau makan apa ya. Bingung ya. Khawatir ada makanan apa enggak ya. Ya ini biasalah hidup sehari-hari ya. Cucian sudah diangkat tadi belum ya. Kompornya sudah dimatiin belum ya tadi. Dan sebagainya. Ya biasalah ini. Tetapi jangan berlebihan juga. Dan saya seringkali menemukan hal-hal ini ya. Ada yang sudah ada jodoh, siap menikah, tapi ragu memasuki pernikahan. Cemas, kalau saya gagal gimana? Kalau saya tidak berhasil dalam pernikahan gimana? Cemas, gelisah, galau, tidak jadi menikah. Berlebihan. Atau seorang yang sudah memiliki pekerjaan yang baik sebenarnya, tapi khawatir dengan karirnya. Gimana kalau saya stagnan? Gimana kalau saya tidak happy dalam pekerjaan saya? Gimana kalau saya tidak naik karirnya?
nggak bahagia. Ya bersyukur sudah punya kerjaan. Banyak orang nggak punya kerjaan loh. Ya kan kita lihat hal-hal sederhana sehari-hari yang membuat kita khawatir, cemas berlebihan. Akarnya di mana? Akarnya adalah kurang iman terhadap Tuhan. Kita sudah dikasih banyak, tapi pengen lebih, pengen menguasai semuanya. Dan tidak percaya bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik. Makanya kita mau kontrol semuanya. Egonya besar. Harus sesuai dengan rencana saya. Kalau enggak stres, kalau enggak depresi. Enggak percaya dengan penyelenggaraan Tuhan. Makanya 3 hal ini disebutkan oleh Tuhan. Karena 3 hal ini yang menjauhkan kita dari Tuhan. Yang membuat kita fokus pada hal-hal duniawi. Lupa prioritas kepada Tuhan. Bahwa hal-hal baik sudah disediakan kepada Tuhan sebagai sarana, bukan tujuan. Itu hal pertama ya. Tentang Yesus mengingatkan untuk berhati-hati agar tidak menjadikan dunia ini sebagai orientasi kita, prioritas kita. Yang kedua, kelompok besar 2 adalah Tuhan Yesus mengajak kita berjaga-jagalah selalu dan berdoa. Ini bahasa lainnya adalah vigili atau tuguran. Vigili itu sebenarnya bentuk puasa. Puasa untuk tidak tidur. Puasa itu apa sih Romo? Puasa itu adalah saat kita mengatakan tidak kepada hal-hal baik yang bisa kita nikmati, karena kita percaya dengan mengatakan tidak terhadap hal baik ini, kita bisa mendapatkan hal yang jauh lebih baik, secara khusus secara rohani. Puasa makan sebagai contoh. Makan itu baik, tapi kita bilang tidak dulu. Kenapa? Karena saya mau puasa, menahan diri agar mendapatkan kekuatan rohani yang lebih baik. Buah-buah rohani yang lebih baik. Sama dengan vigil, tuguran. Kita tidak tidur, tidur itu kenikmatan ya. Yang bisa tidur lelap malam hari ini bersyukur. Kita bisa beli bed tempat tidur 5 juta, 10 juta spring bed. Bisa beli ruangan yang penuh dengan hal-hal yang membuat kita nyaman, tapi belum tentu bisa tidur. Kalau pengen tidur gimana? Gampang. Tips tidur nyenyak. Sebelum tidur puter homilinya Romo Bayi di YouTube. Dijamin tidur. Ini kita tinggalkan supaya kita punya banyak waktu atau waktu lebih untuk berdoa. Kita tidak tidur untuk berdoa, bukan untuk hal-hal lain. Kalau kita tidak tidur untuk main games, untuk nonton K-drama, untuk supaya dapat cuan lebih banyak yang nggak ada faedahnya. Kita tidak tidur untuk berdoa. Ini sangat susah karena tidur kebutuhan dasar kita. Dan bagaimana kita tidak tidur untuk berdoa. Dan ini membangun yang saya sebut sebagai otot-otot rohani kita. Saya kasih contoh seorang santo, namanya Santo Dominikus de Guzman. Dia itu salah satu hobinya adalah vigili. Menurut catatan sejarah atau biografinya, setelah kompletorium atau doa malam bersama saudara-saudaranya di biara, saudara-saudaranya pergi kembali ke kamar-kamar mereka untuk beristirahat. Santo Dominikus tetap ada dalam kapel. Ngapain? Vigili. Dan menurut catatan sejarah ada kesaksian bilang bahwa dia berdoa sambil terlentang di lantai. Ada kalanya ada yang melihat dia sambil menangis
menangisi jiwa-jiwa pendosa. Dan ini luar biasa sekali. Karena kegiatan rohani ini, ya, otot rohaninya luar biasa besar dan banyak orang yang mendengarkan dia bertobat. Banyak orang yang mendengarkan dia kembali kepada Yesus. Dan peristiwa yang luar biasa yang menunjukkan kekuatan rohani yang luar biasa ini adalah saat dia meninggal, ya, saat dia kritis. Detik-detik terakhir para saudaranya berkumpul, ya, di sekitar dia dan menangis. Dia bilang apa? Kamu jangan menangis. Kenapa? Karena saya akan lebih bermanfaat saat saya sudah di surga. Bagaimana kekuatan rohani yang luar biasa ditunjukkan, dia tidak takut sedikit pun dengan kematian. Dia tidak takut untuk berjumpa dengan Tuhan. Dan bahkan melihat surga sebagai kesempatan untuk melayani. Luar biasa sekali. Karena memang dia sudah terbiasa untuk mengolah rohaninya. Untuk olah rohani. Memampukan dia memiliki otot rohani yang luar biasa. Dapat berdiri tegak di hadapan Tuhan. Itu panggilannya bagi kita pada masa Advent ini. Ya, mempersiapkan diri menghadap Tuhan, menyambut kedatangan Tuhan. Ada dua cara utama. Pertama, tidak melekat kepada dunia. Orientasi kita bukan dunia. Dan ketiga dan kedua adalah melakukan olah rohani dengan lebih intens. Amin.